Ya, menunggu menunggu ini ya, menunggu join, menunggu follower join ya. Menunggu follower yang join. Sebentar ya, menunggu follower join. Menunggu follower join ya. Iya, sebentar ya, menunggu follower join. Nih, mana lagi nih guest speakernya? Bentar ya. Sebentar ya. Nunggu yang join dulu. Nunggu yang join. Sebentar ya, teman-teman. Nunggu yang join. Ya, sambil nunggu guest speakernya masuk lagi, kita ngobrol aja dulu ya. Ngobrol apa ya, teman-teman? Sambil nungguin. Ya, ntar di save. Jangan kasih kendor, lanjut. Nengkara mana belum nongol? Sebentar, tungguin aja. Ntar dia nongol ya. Sandi Nuraos setelah sekian lama. Ngapain sekian lama? Cara PDKT yang benar. Visualisasi selalu dapat, tapi kok rata-rata cewek drama? Apa yang salah ya? Nah, saya jawab ya. Kenapa kamu visualisasi selalu dapat, tapi dapatnya cewek drama? Kamu visualisasinya mungkin nggak visualisasi cewek drama gitu. Tapi kok dapatnya drama terus gitu ya. Nah, itu karena di alam bawah sadar kamu ada program yang bikin kamu dapatnya cewek drama terus. Nah, karena dia di alam bawah sadar, kamu nggak sadar itu ada. Gitu. Jadi gimana solusinya? Kamu harus tahu mengakses alam bawah sadar kamu, mencari program itu, lalu kamu rubah. Nah, jadinya dapatnya ceweknya yang nurut gitu. Yang nurut, yang enak, yang asik, yang memuaskan, penuh servis, tidak banyak mengganggu, gratis, bahkan traktir gitu ya. Yuk, ada pertanyaan nggak sambil nunggu guest speakernya masuk lagi? Ada? Ini mana ini Nengkara ini? Ngomong-ngomong dia Nengkara itu dia cewek independen ya, nggak maksudnya nggak ya biasalah ya kan kalau cewek kan ada yang eh, mengandalkan cowok gitu. Dia enggak ya, dia mandiri gitu dari kecil juga udah mandiri karena emang eh, udah ditinggal ayahnya dari kecil. Jadi dari kecil tuh dia mandiri lah gitu. Terus dia kan dari luar kota. Nah, terus dia di Jakarta. Nah, biasa kan kalau Jakarta kan susah ya, apalagi orang daerah ya. Nah, dia bisa bisa bergaul gitu. Jadinya mau ngapa-ngapain juga enak dan mandiri ya. Terus ya itu bisa beli mobil sendiri, punya apartemen sendiri gitu. Jadi ya cewek loh gitu. Dan itu sendiri ya, nggak ngandelin laki-laki. Ya bagus lah gitu.
kemandirian itu dari cewek gitu. Cuma orangnya kemana nih? Nggak tahu deh, anggap aja lah dia lagi tidur kali kecapean. Nanti chat lagi, apa kita IG live lagi aja lah sama dia ya. Ngomongin kok bisa sih cewek mandiri gitu, bisa punya apartemen sendiri, beli mobil, hidupnya enak gitu. Sendiri loh cewek. Kalau cewek aja bisa gitu, nggak ngandelin laki ya. Kok laki nggak bisa gitu. Itu aja sih. Ya. Oke. Mau tanya nggak? Ayo, ayo, ayo. Kalau mau tanya boleh. Sebentar. Waduh. Ini ada yang request. Coba saya angkat yang request ya. Pengen tahu nih. Coba ya. Kita ngobrol. Dia live. Ya, gimana teman-teman? Mau ini mau apa namanya tanya jawab ya, kita tanya jawab aja lah ya. Neng Karanya kecapean kali dia tidur. Bagaimana mengetahui passion kita? Kamu lakukan sesuatu, terus kamu senang melakukan itu, terus kamu rela buang duit, buang energi, rela rugi buat melakukan hal itu. Nah, itu passion. Bisa dibilang kayak hobi. Passion itu kayak hobi gitu. Nah, misalnya kamu ingin passion kamu adalah pekerjaan kamu. Nah, kamu nggak akan hitung-hitungan melakukannya gitu. Misalnya contohnya saya dulu ya, passionnya adalah membagikan informasi soal percintaan gitu. Itu bukannya bisnis. Bagi saya bukan bisnis. Jadi bisnis, tapi karena saya passion, karena saya suka gitu. Jadinya kalau kamu suka uh, bikin yang kamu suka itu dan kamu bisniskan, nanti jadinya bagus gitu. Kayak contohnya Steve Jobs ya bikin perusahaan Apple karena dia suka bikin produk yang bagus gitu. Jadi ada quality, ada kualitas gitu ya. Jadi mau tahu passion gimana caranya? Kalau kamu melakukan hal itu, kamu senang, enjoy, kamu rela kehilangan uang, tenaga dan energi dan waktu, rela gitu. Nah, berarti itu passion kamu gitu. Ya, sebentar ya. Ini ada yang mau join siapa ya? Nih, teman-teman ada yang mau tanya jawab nggak langsung sama saya? Eh, tanya jawabnya join aja. Ntar nongol kan videonya di bawah. Nah, kita ngobrol. Mau nggak? Kalau mau, kamu invite aja. Apa join gitu. Ntar saya approve. Nah, kita ngobrol. Nah, ngobrol 5 menit, ganti lagi gitu ya. Gimana? Mau nggak? Kalau mau boleh. Wah, ini ada cewek nggak nih di sini? Apa laki-laki semua? Ada cewek nggak? Ini ada yang mau join siapa nih? Andi Ahmad ya. Coba ya saya angkat ya Andi Ahmad. Andi Ahmad. Sebentar. Nih ada yang mau tanya jawab nih Andi Ahmad. Halo Bang, Ya, halo. Siapa namanya? Andi Ahmad ya. saya mau nanya nih Bang, Gimana? biar bisa gotlek bagaimana Bang? Bagaimana? Cara biar bisa gotlek bagaimana Bang? Itu pertanyaannya. Iya Bang, Caranya. ya Udah tahu belum konsepnya kayak gimana? baru sedikit sih, Baru sedikit. tapi dasar-dasarnya nggak terlalu tahu Bang. Nggak terlalu tahu. Dasar-dasar, Pertanyaannya terlalu luas ya. Gimana sih cara buat lagi? Ya pertama gini ya. Pertama konsepnya dulu tahu gimana apaan sih gitu. Sering saya jelaskan itu kan manajemen energi. Gimana cara kita terhubung sama energi. Itu. Tahu ya dulu lah Bang. konsep dasarnya. Ya. Baru abis itu gimana caranya gitu. Kalau kamu nggak tahu buat like belum belum jelas sulit juga kalau caranya.
Ya, tapi secara singkat gini, caranya pakai teknik visualisasi sama meditasi. Nah, itu udah paling mendasar. Nah, setelah kamu lakukan itu, biasanya nanti ada dapat intuisi namanya. Nah, begitu dapat intuisi kamu jalanin, ikutin. Bang. Misalnya intuisi kamu bilang ngomong sama cewek itu gitu, atau kamu kesini, kamu kesana, lakukan ini, jalanin intuisi. Nah, biasanya kalau kamu jalanin nanti dibawa ke yang kamu inginkan gitu. Simpelnya sih gitu, tapi nanti spesifiknya ya kamu coba baca-baca dulu atau nonton YouTube, nanti saya banyakin juga di video di YouTube sih. Jadi Makasih Bang. simple ya gitu ya, simpelnya itu ya tadi ya visualisasi, meditasi, intuisi. Itu Ya aja. Bang. Itu ya. Makasih. Oke. Assalamualaikum. Oke, teman-teman ada lagi nggak yang mau ngobrol? Kalau kapan buka private coach lagi? Ada kok private coach. Bulan Agustus ya, bulan Agustus kayaknya ada di paling akhir ya. Agustus akhir sama ke belakangnya. Kalau sebelum pandemi itu tiap tiap minggu ada private coach, tapi karena pandemi stop dulu. Sekarang buka lagi. Kalau mau ikut private coach, boleh lihat di Instagram saya di atas tuh ada nomor handphone, itu nomor staff. Kontak aja staff saya, bilang ya nanya-nanya lah untuk scheduling dan lain-lain gitu. Ya, yang ikut private coach gitu. Simple kok. Tinggal itu kontak aja yang di atas tuh, nomor handphone di IG itu. Staff saya nanti akan follow up. Oke? Siapa lagi nih yang mau join nih? Coba kita lihat. Siapa nih yang mau join nih? Coba Laskar. Laskar. Nah, nih Arianto ya. Coba saya angkat Arianto ya. Coba. Kalau mau join, pertanyaannya itu dipersiapkan ya. Jadi coba. Halo, Halo, malam, selamat malam. malam. Siapa tadi Gini, namanya? Saya lupa. oh, Ari, nama saya Ari. Ya, Ari, bagaimana? Bagaimana? Nah, saya kan tertarik juga nih di topik koron Hmm. yang biasa ngomongnya alkemi itu. Iya, iya, gimana? Saya kan lebih tertarik ke pembahasan kalau kita ngomongin kalau manusia itu ada ketertarikan Mm-mm. ke lawan jenis atau mungkin bisa bilang ke pertemanan. Iya, iya. Men- Gimana ngomongnya itu ya? Dengan Gimana? aroma. Kadang kalau kita ketemu orang, kita bisa ada aroma yang bisa kita tercium atau enggak. Kita bisa, Aroma. yes, scent. Oke, oke. Ya, terus. Betul, betul. Ada aroma yang korang dulu pernah bilang itu Iya, iya. di live sebelumnya, sebelum-sebelumnya. Betul, betul, betul. Atau apakah benar ada kayak misalnya kita menggunakan sabun tertentu dengan aroma tertentu, Oh ya. ya itu bisa meningkatkan produksi hormon apa itu kemarin ya. Hmm. Nah itu dah. Hmm. Jadi bisa meningkatkan daya tarik kita. Kamu buat apa? Buat daya tarik atau buat apa? In general aja, karena kalau saya pikir terkadang tuh kenapa ada orang-orang yang kenapa itu mereka memiliki aroma yang kuat banget. Apakah itu memang dari genetik mereka kah? Emang Apakah kecium aromanya? terkadang ada beberapa orang tertentu lebih kuat dari yang lainnya. Apakah karena pola makanan Begini, mereka kah? begini. Jadi di kepala tengah kita itu agak kompleks sih. Aku sederhanakan aja ya. Iya. Mungkin ini agak terdengar seperti tidak umum gitu. Tapi ya aku terkenal dengan hal-hal yang tidak umum. Tapi kalau dipraktekin jadi gitu. Jadi ya aku bilang aja lah, walaupun tidak umum ya coba kamu cerna aja dulu gitu ya. Jadi kita manusia ini kan punya dua elemen ya. Satu itu tubuh kita, dua itu spirit. Soul. Soul itu kan jiwa ya. Ya kan? Nah, kalau orang ateis dia nggak percaya manusia punya soul. Kalau orang agama percaya. Jadi begitu manusia itu meninggal, nanti arwahnya soul ini nanti ke mana gitu ya.
Kalau aku sih sudah membuktikan bahwa soul itu ada, tapi aku secara pribadi dengan penggunaan psikodelik dan lain-lain bisa lihat kayak gitu-gitulah. Simpelnya gitu, dan itu aku udah eksperimen banyak gitu. Jadi soul, ya soul kita itu yang benar-benar esensi kita, itu adanya di mana? Di bagian tubuh, adanya di otak tengah. Itu ya, otak tengah di bagian corpus callosum. Disitulah soul kita bertempat. Nah, jadi kalau seseorang meninggal di corpus callosum itu ada namanya kelenjar pineal gland. Keluarlah satu zat pas orang itu meninggal namanya, pernah dengar ya? Glenn, pineal gland. Keluar namanya dimethyltryptamine atau DMT. Jadi zat itu yang mentransport soul seseorang itu ke dimensi lain, entah itu namanya surga atau neraka. Pokoknya dia bisa mentransport. Ya, basically begitulah simpelnya. Nah, ada satu jalur dari hidung ke tempat di mana soul kita itu ada di corpus callosum. Jadi dengan kata lain, apapun yang masuk ke hidung kita bisa mempengaruhi langsung ke sumber yang menggerakkan semua tubuh ini, yaitu soul. Gitu. Makanya kalau di agama apa segala macam sering dengar lah yang namanya nafas kehidupan, lalu ditiupkan nafas kehidupan di hidung, lalu dia jadi hidup gitu. Karena soul itu di tengah-tengah sini dan ada saluran langsung ke hidung ya, jelas ya. Iya. Nah jadi kalau kamu pelajari lagi nanti dari hidung itu namanya indera penciuman ya, kalau bahasa Inggrisnya olfactory. Itu kayak ada preset ya. Preset tahu preset ya? Kayak ada switch gitu lah. Kalau aroma ini ketemu sama ini, dia klik jadi apa? Nah, kalau ini klik jadi apa responnya gitu ya. Jadi aroma itu sangat mempengaruhi psikis seseorang ya, karena langsung masuk ke soul gitu. Nah, pertanyaan kamu tadi, apa yang mempengaruhi seseorang itu aromanya gitu kan ya? Jadi misalnya nih kamu lalu ada siapa di situ ya, ada orang. Masing-masing semua tuh pasti memancarkan yang namanya aroma gitu. Nah, bahkan aku sampai berkesimpulan bahwa yang namanya aura itu sebenarnya bukannya hanya energi yang itu aroma yang keluar dari tubuh. Kan nggak kelihatan, nggak kasar. Ya kan, gas kan, tapi masuk ke hidung gitu kan. Nah, aroma itu bisa punya berjarak berapa jauh gitulah. Jadi misalnya kamu ada sekitar 5 meter gitu. Nah, semua yang di jarak 5 meter itu akan terpengaruh sama aroma tubuh kamu. Kalau aroma tubuh kamu itu positif, sehat gitu, mereka akan merasakan tenang, rileks, nyaman gitulah. Tapi kalau aroma tubuh kamu negatif, mereka jadi tiba-tiba, walaupun kamu orangnya baik ya, orangnya baik, tulus, nggak jahat, tapi respon orang jadi jelek gitu. Ada aja kayak curiga, kesel, marah. Nah, kamu pasti pernah ketemu lah temen atau siapa, orang baik, tapi kok kayaknya dibully mulu gitu. Baik kok, tapi kayaknya sial mulu gitu. Paham nggak maksudnya? Ya, ngerti kalau yang itu. Iya, begitu. Nah, jadi ada yang mempengaruhi. Nah, terus zat apa yang di dalam tubuh ini yang memancarkan aroma itu? Kan gitu. Sehingga dapat membuat orang sekeliling itu jadi terpengaruh kan gitu ya. Baik atau buruk gitu lah ya. Banyak memang. Tapi yang paling penting itu apa yang ada di aliran darah. Gitu. Jadi kalau apapun yang ada di aliran darah, ya kan? Nah, kalau aliran darah itu kan macam-macam ya. Salah satunya hormon ya, hormon banyak. Apapun yang ada di aliran darah, kalau dia adalah disebut zat alien, zat asing, alien dalam darah. Nah, darah itu kan mencuci ya, darah itu mencuci dan dia mengeluarkan zat-zat sisa itu melalui keringat kan? Yes. Benar ya? Keringat kan? Zat alien air kencing. Ya, keringat air kencing. Tapi kalau kamu biasa-biasa aja, pasti ada keringat itu keluar dari pori-pori. Walaupun nggak kelihatan, walaupun kamu nggak keringatan, tapi selalu ada semacam gas yang keluar dari tubuh kamu dan pasti masuk ke hidung orang gitu. Walaupun kecium apa enggak ya, ada aroma apa enggak, tapi dia masuk gitu dan mempengaruhi gitu ya. Itu dari darah. Nah, kalau ada zat alien di darah, sebutnya alien, yang tidak cocok dengan otak bawah sadar,
Ya kan otak bawah sadar ada presetnya juga gitu. Ini cocok, ini enggak gitu. Otak bawah sadar akan merespon yang jelek jadinya karena ini zat asing nih gitu. Ini orang zat asing, zat alien, bahaya nih, bahaya, otak bawah sadarnya begitu. Walaupun orangnya baik. Jadi orang yang deket-deket kamu misalnya kalau kamu ada zat itu, tahu-tahu orang curigaan tanpa alasan yang jelas gitu, curigaan mau apa gitu, atau tahu-tahu kesel gitu. Nah kebalikannya juga gitu. Kalau zatnya bagus, misalnya cewek lah, untuk cewek tahu-tahu dia jadi suka, tahu-tahu jadi aku nggak tahu kayaknya nyaman aja sama kamu, cepet gitu. Nah orang-orang nggak bisa menjelaskan, orang-orang pikir itu perilaku atau cara ngomong atau teknik, enggak. Biologi yang tadi aku ngomongin itu juga ngaruh, yaitu dari aliran darah itu. Makanya alkemi itu ya menyelidiki segala macam ya. Jadi aliran darah itu. Nah, mungkin kalau aku bahas ini sangat panjang ya. Kalau tuh private course aja bisa seharian bahas kayak gini kan. Jadi aku kasih beberapa pointer aja lah ya. Ya kamu pasti udah tahu feromon lah untuk parfum gitu. Cuma itu kan sintetis ya. Itu tidak langsung dari tubuh kamu gitu kan. Kalau dari tubuh kan itu masuk ke hidung orang itu jadi sebagai signature DNA ya kan. Kalau kamu belajar biologi itu seorang cewek mau bersetubuh dengan orang laki-laki karena dia tahu DNA-nya bagus. Nah, tahu dari mana DNA-nya bagus? Nah, dari udara itu yang masuk ke hidungnya, alam bawah sadarnya memproses, tahu, oh DNA dia begini, gitu. Kan ada mediasinya, kan? Masa sih dia melihat kan? Enggak, ada mediasinya masuknya dari hidung, gitu ya. Jadi darah itu macam-macam ya. Salah satu faktor yang utama, satu deh, namanya pH ya. pH itu tingkat kadar keasaman ya, kadar keasaman. Jadi pH itu ada di tubuh manusia ada 4 ya, 1 di air liur, 2 di urin, 3 di darah, 4 kalau buat cewek di cairan vagina, gitu. Ada pH. Nah, yang lebih kita omongin sekarang adalah spesifiknya pH darah gitu. Nah, tahu pH ya? Pernah dengar ya? Pernah dengar. Belum pernah. Ya, pH itu tingkat keasaman. Jadi ada 0 sampai 14. Normalnya normal di angka 7. Ya 6,5 7 gitu. Ya. 7 8 gitu. Itu angka normalnya. Kamu boleh Google lah untuk cari tahu pH. Kalau pH-nya rendah, pH darah rendah, itu akan bukan hanya mempengaruhi sekelilingnya, psikis orangnya juga bakal berubah. Nah, kalau pH-nya tinggi juga psikis orangnya berubah gitu. Kalau pH-nya rendah, orangnya jadi agresif. Panas gitu. Jadi panas. Sebutnya darah panas lah. Nah, orangnya jadi brutal, agresif, panas, kesel, sangat sensitif, dikit-dikit marah gitu. Kalau pH-nya ketinggian, nah itu dia jadi seperti jaim, munafik, dan dia nggak mau berbuat kesalahan, kayak innocent gitu. Jadi jaim, munafik, dan sombong. Dia merasa paling bersih gitu. Karena mau paling bersih di depan orang, dia harus drama. Karena dia nggak bisa terima kritik. Jadi kalau kritik itu, wah berarti aku kurang bersih gitu. Jelas ya? Jadi kalau yang pH-nya tinggi, dia kayak semacam, oh nggak apa-apa, baik, oh gimana gitu. Nice yang palsu. Kalau yang rendah, oh dia agresif gitu. Maunya harus turutin, kalau nggak, gitu ya. Contohnya Ahmad Dhani gitu kan. Gitu. Nah, yang mempengaruhi pH tuh apa gitulah simpelnya kan ya. Jadi ada dari makanan, minuman ya, makanan, minuman. Kalau di private coach aku bikinin list makanannya apa, minumannya apa, yang harus dihindari apa gitu. Tapi di Google juga banyak, cuma terlalu ribet sih, aku sederhanakan ya. Makanan, minuman, contohnya aja kalau misalnya kamu minum wine, alkohol itu pH rendah ya. Jadi pH kamu bisa rendah. Misalnya kalau kamu pH tinggi, kamu minumnya pH rendah, bagus, jadinya kan jatuhnya normal. Netral ya. Kan? Tapi kalau kamu pH rendah, minum rendah, ya sudah, jadinya tambah agresif. Makanya orang mabuk lihat kan, agresif apa gimana gitu. Karena pH-nya jadi rendah. Terus zat itu, nyawa itu mengambil alih pikiran dan tubuhnya. Jadi seakan-akan ada makhluk lain, orangnya hilang gitu. Makanya orang mabuk kan dia lupa ngapain. Ya, kalau tinggi, ya begitu. Jadinya kayak tadi. Nah, kan tahu air mineral ya, air pH ya, seperti pristine, terus apa lagi sih? Pristine total gitu ya, ada pH 8 plus gitu ya. Tahu kan? Iya. Nah, itu kalau kamu pH rendah boleh, bagus. Tapi kalau pH tinggi minum jadi keras kepala gitu, jadinya ya bisa disebut jadi
ya sok pintar sendirilah gitu, pH-nya jadi tinggi lah, dan itu nggak bagus juga gitu kan. Dan pH itu juga bisa berpengaruh ke kesehatan ya. Kalau rendah itu ada penyakitnya loh, bahkan kalau rendah namanya asidosis, kalau tinggi itu alkalosis. Nanti penyakitnya paru-paru sama metabolisme. Itulah. Jadi kalau mau mendalami, coba kamu Google aja pH. Iya, iya, Gimana iya. makanan-makanan yang pH rendah apa, pH tinggi apa gitu. Ini satu lagi aku kasih tahu ya. Ini sangat sensitif ya, tapi nggak apa-apa, aku kasih tahu aja. Pertama kamu harus cek dulu pH kamu itu normal, tinggi apa rendah. Ceknya gimana? Ada yang namanya kertas lakmus. Ya kan? Kertas lakmus kamu taruh aja urin kamu di situ, ketahuan pH-nya gitu. Nah, terus gini, selain makanan minuman yang bisa masuk zat asing, pH kita jadi berantakan, adalah kalau kamu ketemu orang, cewek lah gitu ya, dia punya pH rendah, misalnya air liurnya pH-nya rendah, kamu ciuman nih sama dia. Nah, itu bisa masuk ke, ya kalau ya masuknya mungkin ada prosesnya gitu ya, tapi bisa mempengaruhi pH kamu gitu. Misalnya ada orang pH-nya tinggi atau rendah, keringetan, gesek, nah bisa masuk gitu. Jadilah, makanya nih, coba kamu bener nggak ya, makanya perhatiin teman kamu punya teman lah, teman dekat atau gimana gitu ya, belum punya cewek nih gitu, pas udah punya cewek kok lu agak sedikit berubah ya bro gitu. Dia jadi berubah gitu. Nah, lihat ceweknya tuh, ini pH-nya tinggi apa rendah nih, oh pantes lu berubah gitu. Jadi begitu ya. Oke. Pasti punya ada nggak temen yang setelah pacaran jadi agak-agak berubah atau jadi agak gimana gitu? Ada Kurang lebih 1-2 pasti ada lah. Iya, begitu. Dan cewek juga ada pH vagina ya. Paling sering dipermasalahin itu. Nah itu bakteri. Jadi misalnya iya, seseorang nih, ini lucu-lucuan aja lah ya, mau percaya apa nggak terserah. Studi kasus gitu. Seorang Ahmad Dhani ya dulu sebelum dia ketemu Mbak Mulan. Beda sama sekarang, coba aja lihat. Dari lagunya, dari cara ngomongnya, interview wawancaranya, coba dari dulu sama sekarang bedain. Beda gitu. Itu ada perubahan pH gitu. Nah, kalau kamu teliti, itu pas sama Mulan Jamila. Gitu. Jadi Mas Dhani kalau dengar, mohon maaf ya, cuma ini ya, analisa fakta lapangan aja. Gitu. Ya, jadi ngaruh gitu. Jadi hati-hati juga. Kalau laki-laki hati-hati juga, lihat cewek, lihat dulu nih pH-nya. Ini agresif nggak nih cewek? Ya kan? Ini agak nguna nggak? Agak sombong nggak? Gitu. Nah, ini pH-nya ngaco. Jangan main habeng aja, hajar aja gitu. Tau dia agresif kan pH-nya kita sendiri jadi jumpalitan gitu. Terus tahu orang-orang sekeliling kok jadi berubah ya. Responnya gitu. Ternyata ada zat asing di dalam tubuh kita yang kita sendiri nggak tahu. Kita pikir apalah, karma lah, azab lah, ya bisa juga sih, cuma bisa juga dari zat asing itu ya, sip ya. Oke, sip kok. Gimana, terjawab ya? Terjawab. Terakhir kok sedikit lagi, berarti kalau sudah kayak gitu itu pH-nya bakal normal ke pH alami kita kalau kita sudah bisa hubungan udah putus tuh, begitu kan? Enggak, bukan. Kalau zat itu keluar dari bersih lah dari darah, sudah. Berarti not long lasting dia ya? Iya, dia kan gini kan, darah kita kan selalu sirkulasi darah itu ada metabolisme. Kalau metabolisme itu kan pembersihan. Semua zat-zat yang tidak sesuai dengan tubuh, termasuk zat-zat sintetis yang kita makan, zat pengawet apa, itu dibuang melalui keringat gitu. Masalahnya satu, kalau misalnya zat itu membandel, sulit dibuang, ya kan kita cuci darah di liver buat detox gitu, sama di ginjal kan. Kalau ada masalah gitu-gitu ya dia nggak bisa kebuang, ya kan. Atau mungkin zat itu nyangkut gitu, misalnya mengkristal, dia jadi kayak semacam itulah, sebutlah batu ginjal atau batu empedu gitu. Itu kan sudah froze, sudah
mengkristal lah. Nah, dia akan membawa signatur itu terus gitu. Ya, jadi ya jadi bukan berarti kalau kita putus sama ceweknya kita jadi normal lagi, enggak, zat itu harus keluar. Nah, gimana tahu keluarnya ya kita harus tahu cara bersihinnya gimana, mendetoks itu gimana, apa yang harus dihindari gitu-gitu. Semua juga ada ukurannya sih kalau untuk pH ya. Iya, jadi cinta-cintaan, daya tarik, ya kalau udah tahu kayak gini, kita bisa ngukur. Jadi nggak cuma ya filosofi omong-omong aja, kalau ada ukurannya kan lebih fix gitu sih. Ya. Ya, thank you. Oke, kasih ya. Oke, teman-teman, pembahasannya. Nah, itu semua yang tadi dibahas di privat coach ya. Di privat coach tuh banyak lah yang dibahas, kayak semacam alkemi kayak tadi untuk daya tarik melalui zat-zat di darah, kan jadi bisa apa namanya mempengaruhi orang lain melalui zat-zat darah di dalam darah kita, gitu, zat-zat alami ya. Ya, nah ini ngomong-ngomong pH itu loh, fast food itu ya, Coca-Cola itu pH rendah loh. Jadi kalau saya mau kasih saran nih buat teman-teman, kalau bisa makan fast food jangan minum soda Coca-Cola deh, paling nggak Sprite lah, Sprite aja. Saya punya itu loh, punya ukuran buat pH ya. Itu saya ukur-ukurin sih, wine, kopi, terus soda, semua diukur-ukur lah. Ya memang soda sangat nggak bagus lah. Kalau bisa, kalau pesan fast food, jangan Coca-Cola lah, paling nggak Pepsi atau ganti aja lemon tea, gitu. Itu lebih aman, ya. Ada lagi nggak yang mau join? Nah, ini ada yang mau join, coba ya, saya lihat ya. Ini ada Tudika Fools. Bahas tentang enzim kortison. Kortison apa kortisol? Kalau kortisol itu bukan enzim, itu hormon. Kalau enzim kortison, nanti coba saya lihat dulu ya. Kalau kortisol, ya saya tahu kortisol itu semacam hormon stres. Nah, kalau kamu ada hormon stres di badan, maka itu akan menghabisi yang namanya zat adrenalin. Nah, kalau kamu adrenalinnya kurang, kamu jadi merasa merasa dihantui atau terancam gitu. Nah, kalau terancam nih gini, kalau misalnya kamu tingkat kortisolnya tinggi, stresnya tinggi, terus zat adrenalin dari kelenjar adrenal itu, adrenal gland, habis karena kortisolnya tinggi, kamu jadi merasa takut tanpa ada bahaya yang nyata gitu. Jadi ketakutannya itu ilusi gara-gara adrenal gland-nya habis, hormon adrenalnya habis dan hormon kortisolnya tinggi. Sehingga kamu jadi halusinasi akan sebuah ketakutan. Padahal bahayanya nggak ada gitu. Cuma gara-gara itu kamu jadi merasa takut dan otak kamu harus melogikakan saya ini kenapa takut. Jadi kamu nyari-nyari sesuatu yang menakutkan gitu. Pasti ada sesuatu yang menakutkan nih yang bikin aku takut gitu. Otak kamu merespon begitu. Sehingga terjadilah yang namanya teori konspirasi lah, Illuminati lah, seakan-akan kamu diawasi lah, jangan-jangan dia mau gini lah, prasangka buruk lah. Itu biang keroknya bukan di luar sana. Itu karena kortisol kamu tinggi, adrenalin kamu rendah. Itu langsung bisa mempengaruhi psikis, ya bisa bahkan punya penyakit mental ya, kayak PTSD atau skizofrenik ya. Jadi berhalusinasi akan ancaman yang nggak ada gitu. Makanya kalau orang yang tingkat stresnya tinggi, kortisolnya tinggi, dia akan selalu siaga satu dan dia selalu cari musuh. Nah itu. Selalu cari musuh, bukannya dia mau cari musuh, tapi dia menginterpretasi orang-orang yang ada di dekat dia atau yang beda gitu, itu sebagai ancaman. Faktanya enggak, cuma karena ya itu chemistry tubuhnya yang ngaco, jadi dia persepsinya jadi terdistraksi terdistorsi gitu ya. Ya
Nih, saya mau lihat lagi yang mau join siapa ya. Saya angkat dulu, nanti ya, bisa ngobrol. Coba lihat ya. Mana ya? Ini foto-fotonya nggak jelas nih. Aduh, sebentar. Ah. Ya, yang mau join siapa? Coba ayo, kalau yang mau join. Ada cewek nggak? Kayaknya seru kalau ada cewek join. Kalau enggak ya udah. Kalau enggak, nah, nih JRX kah? JRX bisa jadi. Dia konspirasi teori ya nggak apa-apa kita memikir konspirasi teori, tapi memang dia kan ada semacam kalau ada yang agak sedikit beda sama dia langsung agresif ya. Apa gitu. Nah, itu tingkat kortisolnya mungkin tinggi. Nah, bisa masuk dari istrinya itu sih, Nora itu. Siapa sih namanya? Ya itulah. Masuk kortisolnya ya. Hormon stres juga bukan kortisol aja ya. Jadi ada ya sejauh ini yang saya perhatikan yang bikin stres itu ada 3 zat ya, namanya kortisol, estrogen. Nah, estrogen itu kan hormon cewek. Nah, tapi kalau ketinggian itu jadi hormon stres. Harus diimbangi sama testosteron. Terus sama radikal bebas itu juga yang bikin stres. Itu 3 itu harus harus ngerti ya. Kalau enggak, itu kita ada stres itu, radikal bebas sama estrogen sama kortisol, seseorang bisa berhalusinasi akan bahaya yang nggak ada, sehingga mereka akan curiga, menyalah-nyalahkan orang-orang yang sebenarnya nggak salah, tapi hanya untuk melogikakan rasa ketakutan mereka, yang sebenarnya bukan soal ada yang gimana-gimana di luar sana, cuma karena zat stresnya itu terlalu tinggi. Gitu ya. Sebentar. Ada yang mau join nggak nih? Ayo, kalau mau join boleh. Kita tanya jawab ya. Yuk. Kalau ada cewek juga kemarin tuh ada beberapa tuh cewek tuh tanya jawab seru juga sih. Cuma nggak diangkat ya. Sebentar ya, saya lihat dulu. Yang mana ya? Mana ya? Sebentar. Sebentar ya. Mana ini? Gak ada ini. Ayo. Ada yang mau nggak? Ini aja deh nih Dandi nih. Coba kita angkat satu. Ya, program bawah sadar. Baik. Halo Bang, Halo, halo apa Bang kabar? Ronald. Dandi. Iya, Gimana, mau tanya nggak? iya Ngobrol. mau nanya nih Bang. Gimana? Jadi kan udah pada saat praktekin jangan mikir itu kemarin Bang ya. Hmm. Jangan mikir dan flow state. Itu Ya. tahun 2018 rencananya habis nikah tuh cuman pengen ngontrak kan. Tapi saya Ya. selalu visualisasi, imajinasi yang diajarkan. Dalam waktu Oh, 1 tahun aja saya udah punya rumah, beli tunai, dan itu wih, suatu yang luar biasa. Nah, pertanyaan miracle ya. ya Ajaib. terbukti benar. Oh. Jadi Berarti pertanyaan berarti saya beneran gimana God like itu bener menjaga, jadi ya. udah terjadi. Jadi udah di Nah, rumah jadi sendiri, jadi jadi awalnya tadinya setelah nikah cuma pengen pengen pikirannya cuma ngontrak. bisa ngontrak aja gitu. Iya, Nah, ternyata pakai God like dengan visualisasi dalam setahun beli rumah tunai ya. beli rumah tunai, beli mobil tunai. Ah, beli mobil juga. Kaget nggak bisa begitu loh? Kok begini gitu? Iya. Jadi yang Ah, kayak yang Ronald ajarkan bahwa tugasnya kita minta aja. Jadi kalau gimana caranya nanti ikutin aja. betul. Iya, luar biasa. Caranya muncul sendiri kan, nggak Benar, direncanakan kan? Ada nggak aja dijanji. gitu. Nah, ya Itu itu. kayak ini, Ya. walaupun rumah sederhana kan ya lumayan lah Bang. Coba dikasih lihat dulu rumah. Gimana Bang? Signalnya Ya. Nggak. Ya. Pertanyaannya gimana? gimana Bang? Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Pertanyaannya gimana caranya kita untuk terus meningkatkan ke level yang lebih lanjut, Bang? Untuk visualisasi Ke kan? level yang
Lebih tinggi, Bang. Nah, gini. Kamu dulu waktu cuma kontrak aja, Iya, terus pengen punya rumah, ya kan? iya. Apakah kamu maksain harus punya rumah? Enggak, Kan enggak. 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 Pokoknya ya udah dapat enggak deh gitu ya. Iya, benar, benar, Bang. Baru dapat kan? Iya, benar. Nah, kalau sekarang kamu bilang gimana caranya supaya next level? Nah, itu seperti Benar, ada benar, benar. paksaan Iya, iya. gitu. Jadi caranya simpelnya ya pertama harus spesifik dulu next levelnya maunya apa gitu ya kan. Kalau nggak spesifik nanti random kan. Kedua ya jangan ngoyo, Benar, biarkan benar, benar. aja itu. Itu jadi pikirin aja next levelnya maunya apa. Mungkin next levelnya kamu ada rumah, ada mobil, mungkin next levelnya punya istana gitu atau poligami. Nggak bercanda. Apalah gitu. Jadi dipikirin dulu aja dan ya jalankan seperti sebelumnya. Gini ya Bro Dendi ya, ada Iya, gimana? satu hal yang kadang kesalahan yang pakai God Life gitu. Jadi awalnya kan mereka nggak ngarepin ya, Ya, iya, flow benar, aja. benar, benar, benar. Begitu sudah dapat mereka shock kan, ih bisa gitu kan, Jadi ih ngarep. bisa. Nah, baru mereka jadi ambisi. Wah, ini pasti bisa gimana supaya God Life-nya nah, ya itu jadi kacau. Benar, benar. Gitu. Jadi ya santai aja sebenarnya, harus lebih Gitu di-enjoy, ya, tetap Bang ya. jalanin biasa. Iya, Iya, Bang. iya. Jadi Justru jangan dipikirin lagi ya, Bang ya. boleh dipikirin, tapi setelah itu ya sudah. Lepaskan jadi, Bang ya. Jadi enggak. Tapi kira-kira begini bagusnya, enaknya gini, gitu aja sih. Nah, Ya, Bang. kebanyakan orang begitu. Ya memang Sip itu ya? kesalahan saya. Jadi Iya, sekarang iya. kita ngarep ujungnya jadi kok belum nih Betul, gitu. betul. Kebanyakan Iya. gitu. Luar biasa loh, Bang. Good luck-nya. Mantap. Ya, sip, mantap. Thank you ya. Sukses terus ya, Thank you, Bang. sukses, Bang Bro Ronald, thank Dendi. you, Yo, Bang. bye. Yuk, satu lagi ya. Habis itu saya mau tidur. Ngantuk. Ada lagi nggak yang mau join? Yuk, tuh tadi ada kesaksian kan, God like itu works, ya begitu. Kalau dijalankan dengan santai gitu. Jadi kayak ini saya angkat ya robotic crew ya. Oh, robotic crew decline. Yuk, ada lagi yang mau? Terakhir ya. Yuk, siapa nih? Coba kalau ada. Yuk. Seberapa penting agama buat godlike? Seberapa penting agama? Gini. Jadi ada yang namanya keagamaan, ada yang namanya ketuhanan ya. Keagamaan, ketuhanan. Irsyad boleh join irsyad. Boleh join aja. Jadi ada yang namanya keagamaan, ada ketuhanan. Kalau keagamaan itu soal agama, kalau ketuhanan itu soal hubungan batin sama Tuhan langsung. Jadi lebih ke serana spiritual. God like itu lebih ke ketuhanannya, koneksi batinnya ke yang kuasa dengan metode God like pastinya. Jadi kalau agama kan lebih ke hukum-hukumnya kan, setiap agama punya hukum-hukumnya, terus ada disiplinnya, ritualnya gitu. Jadi bedanya di situ. Jadi God like sama agama itu ya beda jalur. Jadi ketuhanan sama keagamaan. Yuk, join satu lagi nih. Mana ya tadi? Siapa tadi namanya ya? Lupa. Irsyad ya, coba Irsyad. Ya. Mungkin ya. Halo Bang, Oh, selamat malam Bang. Selamat malam. kayaknya nggak asing ya, Irsyad ya. Dulu pernah phone call Bang, Oh apa iya. konsultasi Ya. Gimana? Ada yang mau saya tanyakan Bang. Saya pernah dengar Bang, katanya kalau kita gunakan beberapa ritual lah untuk orang lain, misalkan kita tahu orang itu kita kenal,
Misalkan ada seorang yang kita suka gitu kan, baru kita ritualkan itu katanya nggak boleh bang kalau yang kita kenal. Jadi harus random gitu ritualnya. Nah itu bener atau enggak gitu bang? Nggak Siapa boleh yang bilang? karena orang itu kan punya free will. Siapa yang bilang? Saya pernah dengar gitu sih bang, nggak tahu Oh. Maksudnya dari divisualisasikan. ya orang yang kita tahu gitu bang. Karena kan Nggak seseorang apa-apa, itu punya free nggak will gitu. apa-apa, nggak apa-apa. Visualisasikan aja, nggak apa-apa Oke, oke. Jadi gini. Tapi jangan berharap itu bisa kejadian, harus kejadian itu gitu, ya kan? Jadi intinya gini, kalau kita menggunakan God Light itu kan kita tidak, bukan kita yang ngatur gitu. Justru karena kita visualisasi, kita minta sama yang lebih berkuasa untuk ngaturin. Kita tuh susah untuk ngatur itu gitu. Yang lebih kuasa lebih mampu gitu ya. Makanya kita visualisasi seperti memberikan pesanan, permohonan. Saya mohon ini permintaan saya gitu. Nah, nanti yang memutuskan ya itu energi yang positif itu gitu. Ini nggak apa-apa, visualisasiin aja. Nanti kalau misalnya dapet ya udah, nikmatin, siapa tahu kan. Kalau misalnya enggak, nih pengalaman aja sih. Kalau misalnya enggak, biasanya misalnya kamu visualisasi cewek spesifik yang kayak gini, ada orangnya dia gitu. Bisa dapat dianya atau bisa dapat yang mirip-mirip kayak dia. Gitu. Atau yang beda tapi rasa senangnya sama kayak kalau kamu dapat dia gitu, atau bahkan lebih gitu sih. Jadi nggak apa-apa, visualisasiin aja. No problem. Jadi intinya nggak apa-apa bang ya, nggak kena karma negatif gitu ya. Kalau orangnya ada Enggak. beneran kita visualisasi. Nah, kamu visualisasiinnya apa? Kamu visualisasiinnya pengen mukulin dia atau apa gitu? Ya kan enggak kan? Ya yang Kamu positif pengennya sih bang, yang positif. ya pengen senang sama dia, pengen bahagia, mungkin pengen pacaran apa ya. Yang apa-apa kalau memang sudah jodohnya, visualisasiin aja. Nah, sekali lagi nanti bisa dapat dia, bisa dapat yang mirip, atau bisa dapat yang beda, tapi feelingnya sama kayak dapat dia. Gitu. Itu aja sih. Oke, oke. Oke, oke. Sip Baik, ya, baik. Oke, ya. oke ya. Clear bang, Oke. oke. Terima kasih bang ya. Ya. Yo, Selamat malam bang. malam. Asik ya, asiknya nih. Kayaknya seru nih kayak begini. Ntar IG live begini-begini aja. Nggak bosen nih ya kalau bawain topik ya seru juga sih. Cuma kalau ada interaksi kan lebih lebih hidup ya. Ada lagi yang mau? Ya boleh. Terakhir deh, satu lagi deh. Lagi ya, habis itu nanti oh, ya, lain kali kita ini lagi apa IG live. Oh ya nih teman-teman nih, saya mau kasih tahu nih. Hari Kamis itu saya mau IG live ya. Ini dengerin ya teman-teman ya. Hari Kamis saya mau IG live sama teman saya. Wah itu udah keren lah pokoknya orangnya ya. Jadi dia bikin bisnisnya itu bikin knalpot mobil ya. Knalpot mobil dari Indonesia akhirnya jadi internasional. Dia bikin bikin kayak semacam bengkel mobil modif buat balapan-balapan. Jadi disentul-sentul tuh pasti ada lah knalpot buatan dia, dan itu udah go internasional ya. Seorang pengusaha, petualang juga gitu. Dan ya nickname-nya dia Mafia of Seduction ya. Mafia of Seduction, terus dia tukang ngebut-ngebutan pakai mobil-mobil balap mewah itu. Nanti ya hari Kamis jam 8 malam pastikan itu standby karena pasti petuah-petuahnya tuh keren-keren lah. Gitu. Ya. Ya, ada lagi mau join? Yuk. Bukan ya, bukan Agung ya, bukan. Pinky Monggi bukan Agung. Kamu nggak kenal. Siapa lagi nih mau join nih? Clarkson ya, coba saya angkat Clarkson. Bos Mafia. Halo bang. Wih, halo, gimana? Mau tanya? Ya aja.
mau tanya. Apa mau tanya apa? Soal yang tadi itu loh, kan ada yang tentang Ahmad Dhani gitu tadi. Kan ada diceritakan Hmm. eh mempengaruhi gitu dari pasangannya dia masuk ke Ahmad Dhani-nya kan. Ya. Tapi kan ada kasus pasangan udah bertahun-tahun tapi kok masih tetap bertolak belakang gitu, nggak saling mempengaruhi. Ya pH-nya normal. Hmm. pH-nya normal. Kan kalau pH tinggi dia kan agak munafik lah gitu, sombong, munafik. Kalau rendah kan agresif ya, gitu kan. Kelihatan dari Ya, ya. sifatnya dong, ya kan. Jadi Heeh. misalnya kayak gitu masuk ke dalam tubuhnya harus. Nah, sekarang Mbak Mulan coba kita analisa ya. Dia kira-kira pH-nya tinggi apa rendah? Nah, dia kan tadinya duo ratu ya. Duo ratu nyanyi lagu namanya Teman Tapi Mesra, TTM kan. Terus dia merayu ya istilahnya merayu Ahmad Dhani kan waktu itu masih sama Mbak Maya Ahmad ya. Hmm. Ya, Maya Estianti. Nah, berarti dia ada semacam nafsu-nafsu agresif dong, sampai sampai bisa begitu ya kan. Terus sepertinya Mas Ahmad Dhani ini sangat cinta-cinta abis-abisan sama Mbak Mulan itu. Berarti ada yang bisa bikin enak-enak gimana dong sampai ketagihan. Berarti ada agresifnya dong gitu. Nah, seperti tadi yang saya bicarakan, kalau pH-nya rendah kan agresif gitu. Hmm. Jelas ya? Nah, Jelas. Ahmad Dhani juga jadi keras kan sekarang. Wah, gitu. Kalau dulu kan masih santai-santai lah. Ya walaupun keras juga sih, cuma beda gitu. Ada semacam kelihatan bedanya gitu ya. Ya nggak sih? Gitu. Jadi kalau misalnya pasangan pH-nya sama-sama normal nggak masalah. Tapi kalau ada salah satu yang tinggi atau rendah, ya biasanya terpengaruh sama satu lagi gitu. Jadi kalau kenapa kamu jadi khawatir ya? Nanti takutnya atau jangan-jangan kamu sudah punya pasangan, jangan-jangan pH-nya gini gitu ya. Nah, Iya, ya begitulah pokoknya. Simpelnya begitu. Jadi kalau normal normal, kalau misalnya aku nggak bilang kalau misalnya terpengaruh salah atau benar ya, enggak. Itu terserah aja gitu. Cuma ada dampaknya gitu aja sih simpelnya. Gitu ya, sip ya. Gimana terjawab? boleh nanya satu lagi nggak, Mbak? Ayo, gimana? Eh, apa lagi tuh? Multiverse itu Hmm. beda nggak sama metafisika, Mas? Dunia metafisika. Metafisika itu artinya yang tidak kasat mata. Ya. Multiverse ya masuk ke dalam kategori itu gitu. Itu aja sih. Kategorinya metafisika gitu. Kalau kamu mau membahas multiverse, nggak bisa membahas di fisika biasa, harusnya di metafisika atau fisika kuantum gitu. Itu ya, jelas ya? Oke. Oke, nanti bisa join lagi ya. Sip ya, Thank sukses you, Bang. terus ya. Thank Yuk. you. Oke, teman-teman, jadi karena waktu juga yang sudah menunjukkan pukul 10:30, kayaknya disudahi dulu ya. Gimana, seru nggak kalau kita bikin IG Live kayak gini? Jadi bisa, yang nanya bisa langsung nongol gitu, terus ngobrol gitu. Gimana? Kalau seru ntar kita bikin kayak gini-gini aja, ntar tinggal live aja ya. Seminggu sekali gitu. Ya, seru nggak? Gitu ya, kita gini-gini aja ya. Kan enak. Ngobrolnya jadi bisa langsung face to face gitu sama yang nanya. Kalau misalnya saya komenin apa namanya tulisannya doang kurang interaktif gitu. Ya kalau gini-gini seru. Nanti next time gitu deh. Next time kalau Instagram Live saya buat topik atau yuk tanya jawab aja gitu. Jadinya enak gitu ya. Ya udah kalau gitu seru dan mesti diupload pasti dong. Kalau gitu nanti saya Instagram live lagi.
Ingat ya, hari Kamis jam 8 ya. Hari Kamis jam 8. Itu ada guest speaker. Wah, itu saya sebutnya Mafia of Seduction. Keren dah punya. Ya. Kita omongannya bakal seru lah pasti. Gitu. Oke? Apa nih? Pakai aplikasi. Suryani mau join nggak? Mau nanya-nanya? Kalau Suryani mau join aja. Kayaknya seru. Kalau ada cewek nanya-nanya juga kan, biar ini cowok-cowok ini ada lihat cewek, mereka senang juga gitu, tanya jawab. Jadi bisa mengerti cewek. Yuk, Suryani, kalau mau. Kalau nggak ya sudahlah. Bentar, saya lihat dulu ya. Ya sudah, kalau gitu nanti kita sambung lagi. Ingat aja hari Kamis ya. Hari Kamis 20.00 WIB. Ada guest speaker, keren. Ntar ngobrol-ngobrol, habis itu kita tanya jawab kayak gini. Gitu. Oke ya, sip ya teman-teman ya. Ya udah, nanti setiap kali saya Instagram live itu bakal saya upload di YouTube. Tapi saya edit dulu ya, Jadi saya masukin IGTV nih, terus ya teman-teman boleh nonton, tapi nggak usah di-download lah yang IGTV, karena pasti mentahannya itu kan panjang ya, IG live-nya panjang, jadi ya ada ngalor ngidulnya gitu, nggak enak lah. Jadi nggak usah diupload, dan tenang aja, nanti di IGTV saya hapus, saya masukin di YouTube, IGTV-nya juga saya masukin lagi yang versi edit. Kalau udah versi edit udah enak. Jadi kalau kayak kemarin contohnya saya IG live sama teman saya Novan, itu 3,5 jam, capek gitu. Kalau saya edit jatuhnya jadi satu jam. Ini 3,5 jam sampai 1 jam. Jadi inti-inti poin-poinnya aja enak gitu. Nah, teman-teman nggak usah download yang IG live-nya lah gitu. Nanti downloadnya yang di YouTube. Nah, tetap yang versi edit dari YouTube saya masukin juga di IG live. Tapi versi edit ya. Kalau versi mentahnya udahlah nggak usah. Nggak enak gitu, kepanjangan juga kan. Ini kalau dieditin udah enak nontonnya. Oke ya. Ya udah. Kalau gitu nanti diedit yang penting yang hilang, enggak, justru diedit yang nggak penting yang hilang. Yang penting dipertahankan. Karena ya dari saya lihat IG live kepanjangan gitu, banyak yang ngomongnya hal yang sama tapi perspektifnya berbeda gitu, jadinya berantakan lah. Ya udah kalau gitu, sip ya semuanya. Ingat ya hari Kamis jam 8. Besok kalau sempet ya udah kita ngobrol-ngobrol aja kayak gini juga. Ntar kalau teman-teman saya juga lagi pada online IG ya, kalau mereka mau ya udah join ngobrol-ngobrol lah ya. Oke, kalau gitu teman-teman, sampai jumpa.